Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi sistem koordinat, yaitu kegiatan 2.3. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam video ini? Nah, topiknya adalah yang pertama, kita akan belajar mengenai macam-macam posisi garis. Yang kedua, kita akan belajar mengenai garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar mengenai garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai macam-macam posisi garis. Jadi posisi garis itu ada 3 jenis. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga adalah tegak lurus. Oke, yang pertama kita akan membahas posisi garis yang pertama. Perhatikan 3 garis berikut. Di sini ada garis merah dan biru, yang kedua ada garis merah dan hijau, yang ketiga garis hitam dan biru. Nah, ketiga garis ini dinamakan garis sejajar. Intinya kalau garis sejajar itu adalah dia itu jaraknya sama. Kemudian, kalau misalkan ini diperpanjang ke sini sampai tak terhingga, dia tidak akan pernah bertemu. Nah, ini kalau yang kedua, kalau kita panjangkan ke sana, juga akan berbentuk seperti ini terus, tidak akan pernah bertemu. Kemudian, yang ketiga, juga kalau seperti ini diperpanjangkan sampai sini, kemudian sampai sini, dan seterusnya, itu akan posisinya selalu sama dan tidak pernah bertemu. Nah, contoh dari garis sejajar ini, kalau kalian perhatikan pada saat naik kereta api, nah itu rel kereta api itu merupakan contoh dari garis sejajar. Jadi dari Purwokerto sampai Jogja, rel kereta api itu selalu sejajar dan tidak pernah bertemu. Seperti itu saja. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan 3 garis berikut. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, 3 posisi garis ini dinamakan berpotongan. Kenapa dinamakan berpotongan? Karena 2 garis ini dia ada berpotongan di 1 titik. Ini adalah berpotongan di 1 titik. Kemudian ini juga dia berpotongan di sini. Kalau berpotongan itu sama saja ketemu gitu ya, garisnya ketemu gitu. Kemudian ini juga berpotongan di sini. Itu adalah posisi garis untuk yang berpotongan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah posisi garis tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu seperti ini anak-anak. Jadi itu, ini ada garis hitam di sini. Kemudian ini adalah ada garis merah. Jadi kalau tegak lurus itu dia berpotongan tapi dengan syarat membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini juga 90 derajat, ini juga 90 derajat, ini juga 90 derajat. Jadi kalau tegak lurus itu dia berpotongan tapi membentuk sudut 90 derajat. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai garis yang sejajar sumbu X. Nah, di sini Pak Gani punya garis warna biru yang dinamakan garis A, kemudian punya garis warna oranye yang dinamakan garis B. Nah, kemudian
sumbu X-nya itu adalah yang warna hitam. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau diperpanjangkan terus ke sana, sumbu X juga perpanjangkan terus ke sana, dia tidak pernah bertemu. Kalau tidak pernah bertemu, berarti dia adalah garis yang sejajar. Oke, jadi seperti itu untuk yang garis sejajar. Nah, jadi garis A ini sejajar dengan sumbu X, kemudian yang garis B juga sejajar sumbu X. Garis B kalau kita perpanjang ke sana, dan garis X juga, maka garis B dan sumbu X tidak pernah bertemu. Kemudian kita selanjutnya akan menentukan jarak garis A terhadap sumbu X. Nah, ini kita sudah bahas kemarin untuk yang titik, sama saja cara mengerjakannya. Di sini itu ada koordinat 3. Nah, jadi tinggal kita hitung dari garis A ini ke sumbu X. 1, 2, 3. Oh, berarti jarak garis A terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan jarak garis B terhadap sumbu X. Sama saja caranya. Itu dari garis B kita tarik ke sumbu X. 1, 2. Oh, berarti jarak garis B terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini Pak Gani punya garis G warna biru dan punya garis H warna oranye. Nah, di sini sumbu Y-nya Pak Gani kasih warna hitam. Nah, ini garis G dan sumbu Y itu adalah saling sejajar. Karena kalau kita perpanjang ke sana masing-masing, dia tidak pernah bertemu. Begitu juga sumbu Y dengan garis H. Kalau garis H diperpanjang ke sana, itu tidak pernah bertemu. Sehingga garis H dan garis G, dia sejajar dengan sumbu Y. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan jarak garis G terhadap sumbu Y. Nah, caranya sama saja. Tinggal dari garis G, kita cari jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan jarak garis H terhadap sumbu Y. Dari garis H kita hitung 1, 2, 3. Oh, jarak garis H terhadap sumbu Y itu ada 3 satuan. Jadi seperti itu untuk yang garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita ingat kalau tegak lurus berarti dia adalah berpotongan tetapi membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, di sini diperhatikan Bapak punya garis K warna biru, kemudian garis L warna oranye. Nah, kemudian di sini ada sumbu X-nya garis hitam. Perhatikan antara sumbu X yang hitam dan garis K, dia kan berpotongan di sini. Nah, ini kalau kita lihat, dia membentuk sudut 90 derajat. Ini berpotongan di sini, membentuk sudut 90 derajat. Ini juga, kemudian kita lihat garis L dan sumbu X berpotongan di sini, dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis K dan L itu adalah tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan titik potong garis K terhadap sumbu X. Nah, titik potongnya yang mana? Ya ini, yang titik ketemunya di mana? Di sini. Nah, ini kan ada koordinat negatif 5. Berarti titik potong garis K terhadap sumbu X kita koordinatkan saja, berarti negatif 5,0.
Kemudian yang kedua, garis yang sumbu L ini kita akan menentukan titik potongnya. Nah, garis L dan sumbu X ketemu di mana? Nah, ketemu di sini kan. Ini itu adalah koordinat 3. Jadi koordinatnya adalah X, Y, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0. Jadi itu cara menentukan titik potong garis K dan garis L terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan di sini, Pak Guru punya garis P, kemudian punya garis Q. Nah, sumbu Y yang mana? Nah, sumbu Y itu yang ini. Nah, yang hitam ini. Nah, kalau kita perhatikan antara garis P ini dan sumbu Y ini, dia kan berpotongan di sini dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Begitu juga yang garis Q dengan sumbu Y, itu kan dia kan berpotongan juga di sini dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi garis P dan garis Q itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kemudian kita akan menentukan titik potong garis P terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat di sini garis P kan di sini. Garis Y kan di sini. Nah, ketemunya di mana? Nah, ketemunya kan di sini. Ini koordinatnya 2. Jadi titik potong garis P terhadap sumbu Y itu adalah koordinatnya X, Y. X-nya itu adalah 0, Y-nya 2. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Kemudian kita lihat garis Q di sini, kemudian di sini ada sumbu Y di sini. Nah, ini kan ketemunya kan di sini, di titik negatif 2. Berarti titik potong garis Q terhadap sumbu Y itu adalah 0,-2. Jadi, seperti itu untuk cara menentukan titik potong. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Pak Guru punya garis C warna biru. Oke, dilihat garis C warna biru dan garis D warna merah. Nah, kita lihat dulu untuk yang garis C warna biru. Nah, garis C ini dia berpotongan dengan sumbu X. Di mana berpotongan dengan sumbu X? Yaitu di sini. Koordinatnya berapa? Koordinatnya tinggal kita lihat negatif 5,0. Kemudian garis C ini juga memotong sumbu Y. Di mana titik perpotongannya? Yaitu di sini. Ketemunya kan di sini. Nah, koordinatnya berapa? Tinggal kita tarikan ke garis X itu adalah 0. Kemudian di sumbu Y-nya adalah 2. Jadi, koordinat titik potong garis C dengan sumbu Y itu adalah 0,2. Nah, kemudian kita selanjutnya lihat untuk yang garis D. Garis D itu yang warna merah memotong sumbu X di mana? Nah, di sini ketemunya kan di sini. Di koordinat 3,0. Kemudian garis D juga memotong sumbu Y di mana? Nah, di sini kan ketemunya di sini. Ini sumbu Y di sini, ini garis D yang merah. Nah, koordinatnya berapa? Yaitu 0,4. Nah, kemudian kita selanjutnya akan menentukan titik potong, titik potong antara garis C dan D. Kira-kira di mana? Kalau yang namanya titik potong berarti ada dua garis yang bertemu. Nah, garis C yang warna biru dan garis D warna merah bertemunya di mana? Nah, bertemunya kan di sini. Pak Guru ganti pen dulu. Nah, di sini. Kan ketemunya kan di sini. Nah, kemudian setelah ketemu titik temunya atau titik potongnya, tinggal kita tarik garis koordinat.
ke sumbu X. Oh, ketemu 1. Kemudian tarik ke sumbu Y. Ini di sini kita genapkan ke 3 ya. Nah, digenapkan ke 3. Jadi seperti ini. Jadi titik potong antara garis C dan D adalah 1,3. 3-nya karena di sini agak susah, jadi kita bulatkan ke sini ya anak-anak. Tapi kalau untuk yang soal lain, nanti harus pas ya koordinatnya. Nah, itu cara untuk menentukan titik potong antara garis C dan D, kemudian antara sumbu X dan sumbu Y. Oke anak-anak, jadi seperti itu materi kita untuk sistem koordinat sudah selesai. Silahkan dipelajari lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Demikian untuk video pembelajaran kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.